Saya Fazil Murtado NRP 034 akan mempresentasikan topik satu yaitu Industri 4.0. Di sini ada yang pertama eksplorasi Industri 4.0. Sebelumnya revolusi industri itu ada empat. Yang 1.0 itu berupa revolusi industri tenaga uap. Eh, yang revolusi industri 2.0 merupakan produksi massal dan tenaga listrik. 3.0 berupa komputasi atau digital, yang 4.0 berupa cyber physical system. Untuk pengertiannya itu sendiri dari revolusi industri 4.0, uh, yang pertama dilansir dari Encyclopedia Britannica tahun 2015. Revolusi industri keempat ini menandai serangkaian pergolakan sosial, politik, budaya, dan ekonomi. Ini akan berlangsung selama abad ke-21, membangun pada ketersediaan luas teknologi digital yang merupakan hasil dari revolusi industri ketiga. Revolusi industri 4.0 juga dikenal dengan industrial autonomy yang berbeda dengan industrial automation. Pada automation, industri masih diperlukan tenaga manusia untuk melakukan pengawasan. Sedangkan pada autonomi, aset perusahaan dapat belajar dan beradaptasi dengan sedikit interaksi dengan manusia. Secara sederhana, untuk revolusi industri 4.0 ini merupakan berkembangnya tenaga artificial intelligence. Kemudian ada keunggulan komputasi awan. Pengertiannya itu sendiri menurut sebuah makalah tahun 2008 yang dipublikasi oleh IEEE, komputasi awan adalah suatu paradigma di mana informasi secara permanen tersimpan di server internet dan tersimpan secara sementara di komputer pengguna atau klien, termasuk di dalamnya adalah desktop, komputer, tablet, netbook, komputer dinding, handheld, sensor-sensor, monitor, dan lain-lain. Untuk keunggulannya sendiri itu ada 5. Yang pertama ada skalabilitas. Kita bisa menambah kapasitas penyimpanan data kita tanpa harus membeli peralatan tambahan, misalnya hard disk dan lain-lain. Kita cukup menambah kapasitas yang disediakan oleh penyedia layanan cloud computing seperti pada AWS. Kemudian ada aksesibilitas. Kita bisa mengakses data kapanpun dan dimanapun kita berada, asalkan kita terkoneksi dengan internet sehingga memudahkan kita mengakses data di saat yang penting. Kemudian yang ketiga ada aspek keamanan. Kita bisa terjamin keamanannya oleh penyedia layanan cloud computing, sehingga bagi perusahaan yang berbasis IT, data bisa disimpan secara aman di penyedia cloud computing. Itu juga mengurangi biaya yang diperlukan untuk mengamankan data perusahaan. Yang keempat ada kreasi. Para user bisa melakukan atau mengembangkan kreasi atau project mereka tanpa harus mengirimkan proyek mereka secara langsung ke perusahaan, tapi user bisa mengirimkannya lewat penyedia layanan cloud computing. Yang terakhir atau kelima yaitu kecemasan. Ketika terjadi bencana alam, data milik kita tersimpan aman di cloud meskipun hard disk atau gadget kita rusak. Kemudian ada studi aspek penggunaan cloud computing, yang di sini saya mengambil manfaat cloud computing di dalam proses pengembalian keputusan dan strategi bisnis. Seorang pengusaha Walmart dari Amerika Serikat bernama Sam Walton berkata, hanya ada seorang bos, dialah pelanggan, dan dia dapat memecat setiap orang yang duduk di bangku dewan hanya dengan menghabiskan uangnya di tempat lain. Secara sederhana, bisnis dapat dikatakan adalah usaha-usaha untuk menaklukkan dan menenangkan hati pelanggan. Pada revolusi industri 4.0 ini, pada aspek atau bidang ekonomi juga disebut dengan revolusi pelanggan. Revolusi pelanggan adalah pergeseran kekuasaan secara mendasar dari perusahaan kepada pelanggan yang saling terhubung. Perusahaan yang berusaha untuk ikut berpartisipasi dalam revolusi ini akan berkembang dan tumbuh, dan siapa yang tidak ikut akan kalah dan mati pelan-pelan. Lantas, bagaimana cara perusahaan dapat bergabung di dalam revolusi ini? Di sini ada 3 cara. Yang pertama adalah mendekatlah pada pelanggan, mendengarkan dan bergabung dalam percakapan. Yang kedua, berikanlah pada pelanggan pengalaman yang berharga dari setiap konten iklan yang dipublikasikan. Yang ketiga, biarkanlah pelanggan untuk dapat berinteraksi dan kapan mereka ingin berinteraksi. Namun untuk dapat mewujudkan itu semua dibutuhkan sebuah sistem berbasis ICT yang mampu
Pertama, mendengarkan dan mengumpulkan setiap informasi yang ada. Yang kedua, mengolah dan menyajikan nilai-nilai yang menjadi harapan dan keinginan. Dan yang ketiga, menyediakan solusinya sesuai yang dibutuhkan secara tepat. Dan sudah tentu terlalu lama apabila perusahaan berkeinginan membangun sendiri. Meski ini menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi mereka, dan di samping itu pula dan memberatkan mereka di kemudian hari dengan timbulnya biaya pemeliharaan diri dari investasi besar yang mereka lakukan itu. Di situ maka dikenalkan model ASP atau ISV dan cloud computing. Jadi sudah banyak provider yang menyediakan sistem aplikasi seperti yang saya sebutkan di atas, sehingga perusahaan tidak perlu repot membuat sendiri. Ketiga hal di atas merupakan bagian kecil yang dapat disolusikan oleh sistem aplikasi ini. Ditinjau dari ide awalnya adalah bagaimana memanfaatkan internet sebagai media untuk menawarkan penggunaan aplikasi perangkat lunak baik pengguna individu dan instansi yang dapat diakses secara jarak jauh. Konsep ini dikenal dengan Application Service Provider atau Independent Software Vendor. Model ASP membantu banyak perusahaan startup company karena rendahnya biaya instalasi dan kecepatan di dalam implementasi. Selain itu, user pun dikenai biaya sesuai service yang digunakan dan biayanya pun cukup terjangkau. Dengan model ini, kebutuhan infrastruktur IT yang mahal dan rumit dapat dihindari. Dengan teknologi yang sudah mature atau telah berkembang di pasar, sudah banyak pula penyedia jasa layanan ini, baik di domestik dan dunia. Untuk di Indonesia itu sendiri, operasi telco seperti Telkom dan Indosat menyediakan layanan ini. Sedangkan di dunia antara lain ada Microsoft, Google, Amazon, dan GoGrid. Untuk layanan ini ditawarkan dikelompokkan ke dalam 3 level layanan, yaitu yang pertama ada software as a service, jenis layanan yang banyak ditemukan di internet, Yahoo Mail, Google Search, Bing, atau MSN Messenger. Contoh lain yang cukup populer adalah Google Docs ataupun Microsoft Office Web Application yang merupakan aplikasi pengolah dokumen berbasis internet. Di dunia bisnis, kita mungkin familiar dengan Salesforce.com, SAP, atau Microsoft CRM yang merupakan layanan aplikasi CRM. Kemudian yang kedua ada platform as a service. User membuat sendiri aplikasi software yang diinginkan termasuk skema database yang diperlukan. Skema itu kemudian diinstal atau dideploy di server-server milik penyedia jasa platform as a service. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu infrastruktur as a service. Penyedia layanan dapat menyediakan sumber daya komputasi seperti prosesor, memori, dan storage. Maksudnya storage yang sudah tervirtualisasi. Penyedia layanan tidak memasang sistem operasi maupun aplikasi di atasnya. Pemilihan OS, aplikasi maupun konfigurasi lainnya sepenuhnya berada pada kendali user. Kemudian ada kesimpulannya, tindakan perusahaan untuk ikut bergabung di dalam revolusi pelanggan adalah keniscayaan, kecuali kalau ingin ditinggalkan oleh pelanggan dan mati pelan-pelan. Banyak cara dapat dilakukan dan beragam provider yang menyediakan sistem aplikasi cloud computing untuk mewujudkan hal itu, dan membantu perusahaan untuk sukses dalam merebut hati pelanggan. Tersedia level of service yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, plus kecepatan implementasi dan rendahnya biaya instalasi. Di samping itu pula, kehandalan sistem di dalam mengolah dan menyajikan informasi dan sebagai alat untuk berkolaborasi di dalam pengambilan sebuah keputusan bisnis makin mempercepat produk delivery dan mereduksi time to market. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.